Halo semuanya, selamat datang di seri Learn Kubernetes. Ya, dalam seri ini kita akan belajar Kubernetes dari dasar secara bersama-sama. Sebelumnya saya berasumsi bahwa masing-masing sudah memiliki sedikit pemahaman tentang containers dan tentu saja Docker. Selain itu, pastikan Docker dan Kubernetes juga sudah terinstall di laptop masing-masing. Saya sendiri menggunakan macOS dan saya sudah menginstal Docker Desktop. Di Docker Desktop sini bisa menggunakan Kubernetes yang berasal dari Docker Desktop, bawaan Docker Desktop ini. Pastiin juga bahwa perintah kubectl juga sudah bisa dijalankan di terminal. Seperti ini ya. Selain itu, yang perlu kita cek juga misalnya konteks dari current yang sekarang. Di sini saya menggunakan konteks Kubernetesnya adalah Docker Desktop. Oke, baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pod. Jadi apa itu pod? Jadi pod ini adalah unit terkecil dari masing-masing Kubernetes yang berisi satu atau lebih dari containers. Misalnya kita ingin mendeploy sebuah aplikasi yang terdiri atas banyak microservices. Jadi aplikasi ini terdiri atas banyak service dan setiap service sudah dikemas masing-masing dalam bentuk image, misalnya dalam Docker image. Kubernetes di sini akan berperan sebagai orkestrator untuk menjalankan, menghentikan, dan mengelola containers. Jadi di Kubernetes nanti juga ada berbagai konsep penting seperti deployment, service, stateful sets, replica sets, dan lain sebagainya yang akan kita pelajari juga nantinya. Nah, untuk yang video kali ini kita akan membahas unit dasar dalam Kubernetes, yaitu pod. Kita bisa menganggap pod itu sebagai wadah untuk satu atau lebih containers. Jadi, pod itu sendiri bisa punya lebih dari satu. Jadi dalam kebanyakan kasus ya, satu pod hanya berisi satu container. Tapi dalam beberapa situasi, satu pod bisa berisi lebih dari satu container. Jadi misalnya ketika kita menggunakan sidecar container. Nah, contohnya misalnya menggunakan Istio atau helper containers. Karena ini bukan kasus umum, untuk saat ini kita akan berasumsi bahwa satu pod hanya punya satu container. Jadi langsung saja kita akan membuat pod yang pertama. Jadi di sini kita akan membuat satu YAML file. Jadi kalau Kubernetes itu menggunakan YAML ya, kita membuat satu YAML file. Kita akan menggunakan pod, menggunakan image yang sudah ada di Docker Hub. Jadi konfigurasinya filenya adalah menggunakan seperti ini. Ini bisa kita cek juga dari dokumentasinya di kubernetes.io, dan dokumentasi kita cek konsep mengenai pods. Nah, di sini ada contoh yang kita copy saja. Nah, pertama ada API versionnya, kemudian KN-nya adalah kita akan membuat pod di sini, dan metadata ini adalah pasangan key pair mengenai nama pod kita nantinya. Jadi ini bisa apa saja, tidak harus seperti ini. Misalnya juga kita bisa tulis di sini container saya gitu, atau apa saja itu bisa. Tapi yang umum digunakan adalah menggunakan app, nama app-nya atau name saja. Kemudian speknya, misalnya ini adalah isi dari kontainer apa yang akan digunakan di dalam pod tersebut. Nah, di sini kita akan memberi nama web app, dan image yang akan kita gunakan itu dari sini, Docker Hub. Kita search namanya dari Richard Chesterwood. Kita akan membuat yang sudah ada, yang dia bikin. Ini tentang Fleetman Web Angular. Nah, image-nya ini akan kita gunakan, ada berbagai teks di situ. Nah, karena saya menggunakan macOS ya, jadi saya menggunakan yang ARM64. Kita akan pakai yang tag yang ke 0 saja dulu.
Nah, yang ini, yang paling awal, supaya nanti kita bisa ngikutin satu persatu. Oke, ini sudah kita buat pods.yaml. Jadi untuk menjalankan pod di Kubernetes, pertama-tama kita harus pastikan bahwa Kubernetes sudah berjalan dan apakah udah aktif. Tadi kita sudah sama-sama cek ya. kubectl config current context, kemudian get all. Ini kita mendapatkan semua objek yang ada di cluster Kubernetes kita, dan kubectl get pods. Untuk saat ini kita akan mencoba perintah-perintah ini dulu. Kita akan apply konfigurasi pod.yaml yang tadi sudah kita bikin. Kita menggunakan perintah kubectl apply -f, kemudian nama filenya. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa pod berhasil dibuat. Kita cek dengan kubectl get all dulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa statusnya sedang dibuat kontainernya. Kita coba cek lagi. Nah, sudah running ya. Sudah running. Untuk mengeceknya, jadi kalau di Kubernetes cluster itu, pod itu akan dilindungi, jadi dari browser tidak bisa langsung mengakses ke pod. Akan ada semacam tembok gitu ya yang menghalangi ini. Jadi Kubernetes tidak secara otomatis mengekspos pod ke dunia luar. Kita menggunakan nantinya yang namanya Kubernetes Service yang akan kita pelajari nanti. Tapi karena pod ini tidak bisa langsung diakses dari browser, kita perlu mengeceknya dari dalam cluster. Jadi dari cluster kita, di sini kita bisa ngecek dengan perintah kubectl describe ya. Ini nama podnya. Tadi kita di sini kita lihat aja dulu yang bagian events-nya, bahwa image berhasil ditarik dari Docker Hub. Nah, kemudian kita misalnya sudah diberitahu dulu oleh developer yang membuat aplikasi ini bahwa aplikasi ini mengekspos port 80 misalnya. Jadi kita bisa melihat isinya. Jadi kita cek dulu, kita lihat dulu nama podnya ya. Bisa get pods. Nama podnya adalah web app. Kita menggunakan perintah interaktif exec -it. Kemudian nama podnya, dan kita akan menggunakan shell script. Nah, di sini kita akan melakukan wget ya, untuk mendapatkan wget ke localhost dari port 80 yang diinfokan oleh developer. Nah, di sini kita mendapatkan file index.html. Kalau kita lihat isinya, nah kita mendapatkan file HTML. Berarti artinya ini aplikasi di dalam pod sudah berjalan dengan benar. Nah, mungkin itu dulu untuk video pertama kali ini ya, untuk perkenalan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengekspos pod agar bisa diakses dari luar menggunakan Kubernetes Service.